Selamat bertemu kembali. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oh ya, turut berduka cita untuk teman kita Sandro yang ayahnya dipanggil Tuhan. Semoga jiwanya diberikan kebahagiaan kekal di surga. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita tentang laki-laki dan perempuan sederajat. Pada bagian sebelumnya, Pak Damian sudah menjelaskan tentang arti kesederajatan itu sendiri, dan juga sudah menjelaskan beberapa hal mengapa kesederajatan antara laki-laki dan perempuan itu sulit untuk diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa alasan, yaitu karena faktor budaya yang menganggap bahwa perempuan wajib menghormati laki-laki. Nah, itu faktor budaya. Lalu yang berikutnya juga ada kebiasaan di dalam kehidupan sehari-hari dalam pembagian tugas. Misalnya, seorang laki-laki itu otomatis menjadi kepala keluarga, meskipun dia tidak memiliki pekerjaan, alias dia tinggal di rumah, sedangkan ibu bekerja untuk mencari nafkah. Nah, ini juga yang bisa mempengaruhi bagaimana penghayatan akan kehidupan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Lalu bagaimana nilai kesederajatan itu bisa dihayati, bisa dihidupi, bisa diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa terjadi kalau ada pola pikir yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Allah untuk saling melengkapi. Nah, jika pola pikir kita sudah sampai pada tahap demikian, maka kesederajatan laki-laki dan perempuan itu bisa terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran kali ini, kita akan melihat dasar kitab suci berkaitan dengan kesederajatan laki-laki dan perempuan. Yaitu kita akan membaca dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 23. Untuk itu, mari kita simak bersama bacaan ini, dan nanti setelah kita membaca atau menyimak bacaan ini, kita akan membahas beberapa soal dan juga akan Pak Damian jelaskan tentang isi dari kitab Kejadian ini. Untuk itu, mari kita simak bersama. Kejadian 2 ayat 18 sampai 23. Tuhan Allah berfirman,
tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang di hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Setelah kita mendengar bacaan tadi, mari kita menjawab dua pertanyaan berikut. Siapa yang menghendaki agar laki-laki tidak seorang diri? Mengapa? Yaitu Allah, karena manusia itu tidak menjumpai seorang penolong yang sepadan dengan dia. Yang lain yang bisa mungkin punya jawaban yang lain. Esther, Pak. Ya, silakan Esther. Siapa yang menghendaki agar laki-laki tidak seorang diri? Mengapa? Yang menghendaki adalah Tuhan Allah, karena tidak baik seorang laki-laki sendiri saja. Maka Tuhan Allah pun menciptakan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Baik ya, mungkin dua jawaban ini sudah mewakili jawaban kalian ya, karena memang apa yang mereka jawab juga sudah benar. Pertanyaan nomor 2. Ya, Stephen ya, oke, silakan Stephen. Siapa yang menjadikan penolong bagi laki-laki? Jawabannya adalah perempuan. Setelah menjawab dua pertanyaan tadi, berikut Bapak akan menjelaskan beberapa catatan pokok berdasarkan bacaan Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 23 tadi. Bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, kalau laki-laki itu seorang diri saja. Karena itulah Allah menciptakan penolong yang sepadan dengan laki-laki. Penolong yang sepadan itu adalah perempuan. Nah, di sini penolong tidak sama dengan pembantu yang tugasnya adalah untuk membantu tugas laki-laki. Tetapi penolong yang dimaksudkan di sini adalah sebagai rekan kerja, sebagai pelengkap dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan penolong yang dijadikan Allah untuk laki-laki. Setelah Allah menjadikan perempuan, lalu berkatalah manusia itu atau laki-laki itu, "Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Nah, di sini perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Nah, ini tujuannya adalah supaya ada kesejajaran atau kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala, karena jika demikian maka dia akan merasa lebih tinggi dari laki-laki. Dan juga tidak dari tulang kaki, karena nanti
akan direndahkan oleh laki-laki. Oleh karena itulah Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk. Nah, ini menunjukkan kesederajatan. Ini menunjukkan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 23 ini sangat jelas pesannya kepada kita bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah untuk saling melengkapi, untuk saling bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itulah tidak ada alasan bagi kita untuk saling merendahkan satu sama lain. Meskipun itu kita harus bertentangan dengan budaya yang hidup dalam masyarakat kita. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.